Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas manajemen A2 beranggotakan Vidyawati dan Diana Tanjung. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan diskusi membahas tentang manajemen risiko bank. Manajemen risiko dalam perbankan seringkali masih menjadi persoalan mendasar dalam dunia perbankan Indonesia maupun perbankan internasional, bahkan dalam konteks perbankan syariah sekalipun. Setiap usaha tentu saja mempunyai resiko masing-masing tergantung jenis dari usaha yang dijalankan, tak terkecuali usaha perbankan. Perbankan sekalipun memang kadang dipandang sebagai suatu bisnis yang aman, tetapi banyak pula resiko yang mengancam sehingga segala resiko pun harus diolah dan dibuat segala manajemen resiko yang terkait sehingga dapat mengurangi resiko perbankan yang ada. Manajemen resiko adalah aktivitas manusia termasuk juga penilaian resiko, pengembangan strategi untuk pengolahannya, serta mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Atau manajemen resiko yaitu suatu pendekatan secara terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian. Sementara resiko perbankan adalah resiko yang dialami sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, dan valuta asing, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut dalam bentuk finansial. Pentingnya manajemen risiko bisnis. Tujuan mengelola risiko perbankan tersebut agar bank mampu mengkalkulasikan eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya, sehingga bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang dimaksud. Mengapa manajemen risiko diperlukan oleh dunia perbankan? Karena yang pertama, semakin seringnya terjadi kerugian pada lembaga keuangan. Yang kedua, banyak produk dan jasa yang mirip satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, perkembangan layanan dengan menggunakan teknologi sering berpengaruh pada sistem layanan. Risiko dalam dunia perbankan. Yang pertama, penyaluran dana yang salah sasaran. Yang kedua, kinerja SDM yang buruk. Yang ketiga, kondisi perekonomian makro yang buruk. Yang keempat, persaingan antar lembaga semakin ketat. Yang kelima, perkembangan teknologi. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya risiko perbankan. Yang pertama yaitu kemampuan manajemen bank untuk memprediksi pergerakan suku bunga perubahan yang terjadi di pasar. Yang kedua, risk appetite dari pengelola bank itu sendiri apakah cenderung bersifat tinggi atau rendah. Regulasi manajemen risiko. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia atau SEBI nomor 5/2/DNP tanggal 29 September 2003 perihal penerapan manajemen risiko bagi bank umum sebagaimana telah diubah dengan SEBI nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Bank umum harus memiliki pedoman standar penerapan manajemen risiko yang sekurang-kurangnya memuat penerapan risiko secara umum, penilaian profil risiko. Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu, sedangkan manajemen risiko bank adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Penerapan risiko untuk masing-masing risiko yang mencakup 8 risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Risiko kredit. Risiko kredit didefinisikan sebagai potensi dari bank peminjaman atau pihak counter yang akan gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat yang disepakati. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga risiko pemberian kredit supaya berada di parameter yang dapat diterima. Risiko pasar. Bank dihadapkan pada risiko pasar melalui kegiatan perdagangan mereka dan neraca mereka. Dua jenis risiko yang dianggap risiko pasar untuk bank seperti risiko suku bunga dan risiko valuta asing. Bank menghadapi risiko valuta asing karena adanya fluktuasi nilai tukar dan suku bunga adalah risiko yang paling umum dihadapi semua bank.
dalam mengelola semua produk-produk keuangan yang dikeluarkan oleh bank dengan tingkat bunga sensitif. Manajemen risiko likuiditas. Potensial risiko likuiditas adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban bankir saat mereka jatuh tempo. Ini muncul ketika bank tidak mampu menghasilkan uang untuk memenuhi penarikan dana, komitmen kredit, atau peningkatan aset. Hal tersebut berasal dari ketidaksesuaian pola aktiva dan kewajiban. Manajemen risiko operasional. Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang dihasilkan dari cukupnya atau kegagalan proses internal, orang dan sistem, atau dari peristiwa eksternal. Di sisi lain, Reserve Bank of India telah mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko apapun yang tidak dikategorikan sebagai pasar atau risiko kredit atau risiko kerugian yang timbul dari berbagai jenis kesalahan manusia dan kesalahan teknis. Manajemen risiko hukum. Risiko ini disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis. Maksud dari aspek yuridis ini kelemahannya karena adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhi syarat syahnya suatu kontrak. Manajemen risiko strategi. Risiko strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena suatu perusahaan menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi perusahaan tersebut, melakukan analisa lingkungan strategis yang tidak komprehensif, atau terdapat tidak kesesuaian rencana strategis antara level strategis. Manajemen risiko kepatuhan. Manajemen risiko kepatuhan merupakan sebuah risiko bank, baik bank konvensional ataupun syariah, karena tidak melakukan atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan bahkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dengan adanya manajemen risiko ini dapat mengatasi atau mengantisipasi terjadinya risiko tersebut. Manajemen risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh publikasi negatif berkaitan dengan bank atau persepsi terhadap bank. Risiko reputasi ini juga risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Penerapan risiko perbankan. Dengan penerapan manajemen risiko perbankan, perbankan juga dapat meningkatkan nilai tambah atau value added kepada para pemegang saham, karena dapat memberikan informasi mengenai potensi kerugian yang dapat dihadapi bank sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk memitigasinya. Salah satunya dengan cara menyediakan modal yang cukup berdasarkan profil risiko yang dihadapi oleh bank. Pentingnya manajemen risiko perbankan. Pada kondisi perbankan saat ini, memang tidak dapat dipungkiri bahwa manajemen risiko merupakan salah satu hal yang harus dan wajib dilakukan oleh setiap manajemen bank untuk mempertahankan kelangsungan perbankan Indonesia saat ini. Bisnis perbankan mungkin saja dianggap aman, akan tetapi jika kita cermati lebih lanjut, ternyata perbankan Indonesia sendiri mempunyai risiko yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bisnis lain yang berkembang di Indonesia. Sekian diskusi tentang manajemen risiko bank. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.